Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Darul Ma'arif. Selamat datang di sekolah kami. Walaupun dalam keadaan pandemi Covid, kita harus tetap semangat untuk menjalankan MPLS. Walaupun kita bertatap muka hanya lewat kamera, tapi kalian harus tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS ini. Baiklah, anak-anak, untuk acara MPLS ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Apa direkam aja loh? Kode bikin di Iya, megang sama. Ada goblok, berdoa selesai. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya untuk siap mendengarkan dan menghayatinya. Silakan hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi MPLS oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Darul Ma'arif Pamanukan, Bapak Hengki Iriawan, SSS PDI. Kepadanya dipersilakan. Yang saya hormati para orang tua siswa baru, yang saya hormati segenap Dewan Guru dan Sivitas SMK Darul Ma'arif Pamanukan, yang saya banggakan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa baru SMK Darul Ma'arif yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi nikmatnya, rahmat dan karunia kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan pula ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa terasa 1 tahun lebih kita merasakan suasana kegiatan belajar mengajar secara virtual. Harapan saya, walaupun kegiatan KPM kita laksanakan secara virtual, secara daring, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar dengan giat. Jalin silaturahmi dengan sesama siswa, guru, dan seluruh sivitas SMK Darul Ma'arif meskipun masih secara virtual. Anak-anakku, siswa baru yang saya banggakan, Anda memasuki tahapan pendidikan tingkat lanjut. Dalam tahapan ini, diperlukan sikap kedewasaan, kemandirian, dan kerja keras. Saya harap ketiga hal tersebut bisa kita terapkan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam proses kegiatan belajar mengajar, supaya Anda bisa berhasil menyelesaikan studi di sekolah ini dengan baik. Anak-anakku, siswa baru yang saya banggakan, sebagai siswa SMK Darul Ma'arif, saya berharap Anda bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya semua sarana dan fasilitas yang tersedia di sekolah ini, sehingga apa yang Anda cita-citakan untuk belajar di sekolah ini bisa Anda dapatkan. Selain itu, kalian juga bisa aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah ini. Kegiatan ekstrakurikuler akan menjadi salah satu pilihan Anda untuk bisa belajar berorganisasi, melatih kedewasaan, kemandirian, dan kerja keras, sehingga kalian bisa memperoleh apa yang dicita-citakan dengan suasana yang dipenuhi keakraban dan kekeluargaan. Bapak, Ibu, orang tua siswa sekalian, salah satu tuntutan masyarakat terhadap lulusan sekolah kami adalah mempunyai kemampuan berwirausaha dan menciptakan lulusan yang siap kerja. Insya Allah dengan sarana dan fasilitas yang kita miliki, anak-anak kita akan kita didik, kita bina dengan harapan alumni SMK Darul Ma'arif dapat menjadi wirausaha yang mampu menciptakan masyarakat produktif. Saya banggakan dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya telah menyampaikan harapan-harapan kepada siswa baru, kepada orang tua siswa, dan semua sivitas SMK Darul Ma'arif Pamanukan. Semua hal tersebut akan berhasil dengan baik jika terjalin kerjasama di antara semua pihak. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, siswa baru secara resmi saya nyatakan sebagai siswa-siswi SMK Darul Ma'arif, dan dengan ini pula kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Darul Ma'arif tahun pelajaran 2021-2022
2022 secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kebersamaan, kepedulian, kekuatan, dan kesabaran dalam upaya mencapai cita-cita luhur kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaannya. Acara selanjutnya kita akan menutupnya dengan doa kepada Bapak Haji Ali SAG, dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina syafi'ina karimina dukhina wa maulana Muhammad Assalim radiyallahu tabarak ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wasikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami' sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' khairati fil hayati wa ba'da mamat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an bi suratil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita langsung ke acara MPLS. Untuk kegiatan pertama kita akan membahas mengenai pengenalan tata tertib sekolah, sekolah siswa-siswi ataupun tata krama yang ada di SMK Darul Ma'arif. Kepada tim BK SMK Darul Ma'arif dipersilakan untuk mengisi acara MPLS pada tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawatlah kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita ketahui bahwa di wabah penyakit COVID-19 ditetapkan oleh pemerintah itu mengubah tatanan kehidupan berbangsa negara, bahkan juga mengubah beberapa bidang ataupun sektor baik itu pendidikan, agama, politik, sosial, dan sebagainya. Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan solusi, yaitu belajar daring.
Maksudnya tidak terlepas dari belajar mengajar. Di sini kami BP SMA Darul Ma'arif sebelum memberikan materi ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ibu Linda, BP ataupun BK kelas 1. Saya pribadi Ali Fajar Hasan, BK atau BP kelas 2, dan sebelah kiri saya Ibu Haji Liana Sution, kelas BP kelas 3. Baik, sebelum panjang lebar tentang tata krama atau tata tertib kehidupan sosial bagi siswa-siswi SMK Darul Ma'arif, karena banyak pasal ataupun hal yang lain yang perlu disampaikan, kami dibagi 3 dari unsur BP. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Linda dari bab 1 sampai Ibu Haji ya, bab 1 sampai pasal 1 sampai pasal 3. Untuk membacakan waktu kami persilahkan kepada Bu Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur pada zat Allah Subhanahu wa taala karena dengan online ini kita bisa bertemu untuk MPLS di SMK Darul Ma'arif. Dalam kesempatan kali ini, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Haji Ali bahwa saya adalah BK kelas 3. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tata krama dan tata tertib kehidupan sosial bagi siswa-siswi di SMK Darul Ma'arif Pamanukan. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bab. Bab yang pertama itu adalah ketentuan umum. Bab yang kedua itu adalah pelanggaran dan sanksi. Kemudian bab yang ketiga adalah lain-lain. Pertama yang akan Ibu jelaskan pada kalian, pertama adalah tentang pasal 1, yaitu ketentuan cara berpakaian di sekolah. Kemudian nanti ada pasal 2. Pasal 2 itu tentang rambut, kuku, dan make up. Dan yang terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu pasal 3, yaitu tentang masuk dan pulang sekolah, jam berapanya ya. Oke, sekarang kita mulai untuk pasal 1, pakaian sekolah. Pakaian sekolah di sini terbagi menjadi beberapa hari, untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, karena kita sekolah di sini hanya 5 hari, Sabtunya itu diliburkan atau untuk kegiatan ekskul. Kemudian untuk hari Senin dan Selasa itu biasanya kami menggunakan seragam putih abu dengan atributnya lengkap, ada logo SMK, OSIS, logo OSIS, kemudian lokasi, bendera merah putih, kemudian nama. Kemudian ada juga dasi abu-abu dan ikat pinggang berlogo SMK. Untuk putra dan putri itu berseragam putih abu-abu. Untuk putri itu ditambah dengan jilbab berwarna putih, ya, jilbab berwarna putih. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis, putra dan putri itu menggunakan seragam prakerin. Seragam prakerin itu berbeda-beda ya. Nanti di sini akan ditampilkan oleh kakak-kakak kelas kalian. Jadi kakak-kakak kelasnya tolong tampil di sini. Sebentar. Karena untuk hari semua. Untuk hari Senin dan hari Selasa putih abu.
Ini akan dilihatkan oleh Ibu, dipraktekkan. Putranya mana, ada Kak? Putranya ada nggak? Oh ya. Nah, ini adalah seragam putih abu-abu. Bisa disingkapkan sedikit jilbabnya biar dilihat atributnya. Ya. Oke. Seragam putih abu-abu ini dipakai setiap hari Senin dan Selasa, ya. Senin dan Selasa. Untuk putri seperti ini penampilannya, ya. Ada logo OSIS berwarna coklat, kemudian logo bendera merah putih, kemudian di sini ada logo jurusan. Logo jurusan dipasang di tangan sebelah kiri, ya. Kemudian di tangan sebelah kanan di sini dipasang logo SMK dan lokasi SMK Darul Ma'arif. Jangan terbalik ya, Dek. Ya, Dek, jangan terbalik. Jadi lokasinya di atas, logonya itu ada di bawah lokasi, ya. Kemudian lihat di sini, kakak kalian juga menggunakan dasi. Dasinya berwarna abu-abu, berlogo SMK Darul Ma'arif. Dan menggunakan sabuk atau gesper, ya, tali pinggang. Ini berlogo SMK Darul Ma'arif juga. Kemudian bajunya putih, tidak dilenting-lenting tangannya. Kemudian roknya ini belahannya hanya satu, panjang, tidak ngatung, ya, panjang sampai semata kaki. Itu mungkin untuk sepatu bebas. Jilbabnya berwarna putih karena sekarang lagi pandemi, maka kalian harus menggunakan masker, ya. Ini untuk hari Senin dan Selasa. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis itu harus menggunakan seragam prakerin. Silakan Kak, ganti dulu semua. Oke, ini adalah seragam prakerin SMK Darul Ma'arif yang digunakan setiap hari Rabu dan Kamis, ya. Di sini kalian lihat ada bervariasi, bermacam-macam motif, ya. Untuk yang pertama ini warna ungu, ya. Warna ungu ini adalah seragam prakerin untuk jurusan akuntansi, ya. Semua ungu kecuali roknya hitam, ya. Jilbab warna ungu, baju juga warna ungu. Kemudian di sini di kantong baju ada logo SMK Darul Ma'arif. Kemudian menggunakan dasi berwarna hitam. Sama, ada logonya juga, SMK Darul Ma'arif. Oke. Kemudian roknya berwarna hitam. Tuh. Kemudian yang kedua, ini adalah seragam jurusan RPL, ya. RPL warna abu-abu, abu-abu ya. Abu-abu, jilbab abu-abu, kotak-kotaknya juga warna abu-abu, kemudian roknya hitam. Logo SMK Darul Ma'arif ada di kantong dan dasinya pun ada yang berlogo SMK Darul Ma'arif, ya, warna hitam dasinya, bukan warna abu-abu. Kemudian yang ketiga, ini adalah jurusan administrasi perkantoran. Warnanya hijau, jilbabnya hijau. Sama di saku ada logo SMK, dasinya juga ada logonya dan sabuknya pun ada logo. Kemudian yang keempat, ini adalah jurusan pemasaran, ya. Kakak kalian ini ada jurusan pemasaran, seragamnya warna kuning, ya. Jadi kalau untuk laki-laki tidak menggunakan jilbab ataupun kopiah, tidak, biasa saja. Kalau perempuan semuanya menggunakan jilbab, ya. Jilbabnya dipakainya yang rapih, ya, tidak terlihat rambut ataupun buntut kudanya di belakang. Ini untuk pemasaran, di sakunya pun ada logo SMK, dasinya pun warna hitam. Sabuknya harusnya berlogo SMK dan untuk yang ke berapa ini? Kelima, ya. Untuk yang kelima ini adalah jurusan TBSM. TBSM apa? Teknik sepeda motor. Teknik
sepeda motor ya. Teknik sepeda motor ini seragamnya beda, tidak sama dengan yang ini ya, karena dia menggunakan seragam werpak ya, werpak. Ini namanya werpak ya. Ada apanya namanya ini? Pangkat ya, pangkatnya, anak lidahnya. Seperti ini warnanya hitam, polet biru ya. Kemudian ada sabuknya juga, cuman tertutup karena bajunya dikeluarkan. Untuk TBSM tidak menggunakan dasi ya. Kemudian yang keenam ini adalah jurusan TKR, TKR. Apa itu TKR? teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan ya. Jurusan TKR sama dengan TBSM, dia menggunakan werpak juga. Seragamnya hitam, poletnya di sini adalah biru persib ya. Biru persib ya. Kalau ini kan biru terang ya. Ini biru persib. Kemudian di sini ada poletnya juga di lengannya. Di lengannya ada polet kuning untuk TKR. Sedangkan tadi TBSM di lengannya itu poletnya putih ya. Tidak menggunakan dasi juga karena ini adalah seragamnya werpak. Menggunakan sabuk berlogo SMK Darul Ma'arif ya. Celana hitam, celana juga hitam ya. Kemudian yang terakhir si bungsu ya. Ini adalah jurusan apa, A? TE, TE. Apa itu TE? teknik elektronik. Teknik elektronika ya. Seragamnya adalah abu-abu polet hitam ya. Werpak juga berlogo SMK Darul Ma'arif, harusnya ada logonya di sini. Ini juga harusnya ada logo SMK Darul Ma'arifnya, tapi tidak menggunakan dasi ya. Di seragam TE di sini ada tulisan TE ya. Begitupun TKR dan TSM ya, ada logonya masing-masing. Celananya sama, warna hitam, sabuknya pun berlogo SMK Darul Ma'arif. Itu untuk seragam yang digunakan hari Rabu dan Kamis ya. Oke, silakan, terima kasih. AA, Teteh, silakan kembali ke tempat. Oke. Kita lanjut untuk seragam hari Sabtu. Itu tidak ada kegiatan pembelajaran, tapi digunakan untuk kegiatan ekskul ya. Kita punya ekskul wajib di SMK Darul Ma'arif. Selain yang wajib juga ada yang sunah-sunahnya ya Pak Haji ya. Ada yang sunahnya juga banyak di sini ekskulnya. Yang wajibnya adalah pramuka. Silakan Teteh. Nah, ini dia seragam yang dipakai pada hari Sabtu ya. Ada kegiatan ekskul yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ini seragam pramukanya, jilbabnya warna coklat tua sama seperti warna roknya ya. Kemudian ada apa namanya teh ini? Ini namanya kacu ya, kacu. Kemudian ada ringnya ada yang menggunakan bambu, ada yang menggunakan apa? Kaleng seperti kaleng gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya, ya, ada papan namanya di sini, Desi Malasari, Laskar Peradaban, ya, Laskar Peradaban. Di lengan sebelah kiri ada logo pelaksana, kemudian ada juga logo apa ini Neng? Gudeg, ya, tahu gudeg? Gudeg itu adalah gugus depan, bukan gudeg ya, tapi gudeg. Ya. Kemudian di sini ada logo Subang, kemudian di sini gudegnya 05070 untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki 05069 ya. Kemudian di sini ada logo Jawa Barat. Kemudian ini ada logo-logo yang sudah diikuti oleh kakak ini ya. Oke. Kemudian ada apa lagi Neng? Sabuknya pakainya yang berlogo SMK Darul Ma'arif juga. Ya, ini adalah seragam pramuka yang digunakan setiap hari Sabtu. Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kemudian kita lanjut
Untuk pasal yang kedua itu tentang rambut, kuku, dan make up ya. Jadi secara umum siswa itu dilarang berkuku panjang. Kuku panjang, tahu ya kuku panjang? Tahu. Kemudian tidak boleh mengecat rambut dan kuku, nggak boleh dipikok-pikok ya. Pikok apapun, warna apapun tidak boleh. Kukunya juga tidak boleh dipikok-pikok. Kemudian yang ketiga, tato, tidak boleh bertato ya dimanapun. Kalau ada yang bertato, maka nanti ada sanksi yang akan diberikan dari sekolah untuk siswa yang bertato ya. Baik dimanapun tatonya disimpan itu tidak boleh. Mau besar ataupun kecil nanti akan diterangkan oleh Pak Haji Ali apa sanksi yang akan diberikan pada siswa yang bertato. Kemudian ada pasal khususnya untuk laki-laki, itu ada rambut tidak boleh melebihi kerah baju bagian belakang, kemudian juga tidak boleh melebihi daun telinga, kemudian tidak bercukur model gundul atau plontos, itu tidak boleh ya. Boleh cepak tapi minimal 5 cm ya Pak, 5 cm. Tidak boleh gundul atau plontos. Kemudian tidak boleh berkuncir ya, kalau perempuan boleh berkuncir, kalau laki-laki tidak boleh. Kemudian tidak memakai kalung, anting, kemudian gelang juga tidak boleh ya untuk laki-laki. Kemudian yang boleh pakai apa? Pakai jam tangan boleh ya, tapi bukan untuk keren-kerenan karena butuh untuk mengetahui waktu. Terus tidak boleh bertindik baik di bagian kuping ataupun lidah, itu tidak boleh ya. Nanti ada sanksi yang akan diterangkan. Kemudian bagian ketiganya untuk rambut, kuku, dan make up. Untuk perempuan tidak boleh memakai jilbab dengan rambut terlihat atau keluar dari jilbab ya. Jadi ada poninya atau ada buntutnya yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu tidak boleh. Jadi harus rapih menggunakan jilbabnya. Yang keduanya, tidak boleh memakai aksesoris berlebihan. Aksesoris berlebihan misalnya punya gelang banyak dipakai semuanya, cincin banyak dipakai semuanya. Jadi kayak toko emas jalan ya Bu Linda ya. Kemudian tidak boleh memakai make up ya. Make upnya itu seperti yang mau ke undangan tidak boleh ya. Kalau hanya pelembab pagi, bedak boleh. Kalau hanya lip gloss boleh, takut bibirnya kering ya. Terus tidak boleh pakai lip pen, tidak boleh pakai eyeshadow, blush on, apalagi boleh maskara ya. Maskara, pokoknya yang seperti mau ke undangan itu tidak boleh dipakai ke sekolah. Kemudian tidak bernindik bagian badan yang lain kecuali kuping. Kan ada ya yang suka tindiknya di bagian lidah ya, perempuan ada ya, atau di bagian udel tuh puser ya, itu kan ada. Nah itu tidak boleh kecuali kuping, itu pun tindiknya hanya 1, tidak boleh berlebihan. Kemudian pasal yang ketiga yaitu tentang masuk dan pulang sekolah. Siswa dan siswi SMK Darul Ma'arif harus hadir di sekolah itu 15 menit sebelum bel masuk berbunyi ya. Jadi 15 menit harus sudah standby di kelas, sudah ada di dalam kelas ya. Kemudian siswa yang kurang dari 15 menit, yang terlambat lebih dari 15 menit dari bel berbunyi, itu harus lapor dulu ke guru piket atau minta izin guru yang sudah masuk di dalam kelas ya, izin masuk. Boleh telat tapi 15 menit, kalau lebih dari 15 menit harus minta izin dulu kepada guru piket atau guru yang ada di dalam kelas. Kemudian siswa-siswi yang terlambat ke sekolah lebih dari 15 menit tadi sudah ya. Kemudian yang keempatnya, selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas. Jadi biasanya kan kita 4 jam itu terus-terusan ya
mungkin ada 2 pelajaran atau 1 pelajaran, itu kalau pergantian jam pelajaran tidak boleh ada yang di luar kelas, kecuali jam istirahat atau pulang sekolah. Kemudian pada waktu pulang sekolah, siswa-siswi diwajibkan langsung pulang ke rumah, kecuali mengikuti kegiatan ekskul. Itu pun harus ada pemberitahuan dulu kepada orang tua, ya. Jangan sampai nanti orang tua mencari-cari kenapa jam segini belum pulang gitu. Kemudian pada waktu pulang, siswa-siswi dilarang nongkrong-nongkrong, ya. Nongkrong di tepi-tepi jalan, di kafe-kafe atau di tempat-tempat tertentu itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena kalian masih menggunakan seragam sekolah, ya. Jika ada sidak atau ada razia, itu nanti kamu akan menanggung resikonya. Itu bukan tanggung jawab sekolah lagi karena kamu sudah ada di luar lingkungan sekolah. Enggak, orang tua nanti yang mengurusnya, ya. Itu. Jadi tidak boleh nongkrong-nongkrong. Pulang sekolah, pulang dulu. Kalau ada kegiatan-kegiatan harus bilang dulu dan ganti baju seragamnya dulu dengan menggunakan pakaian yang sopan atau bukan seragam sekolah. Oke, mungkin itu aja 3 pasal yang Ibu terangkan tadi, ya. Jadi kesimpulannya tadi saya sudah menjelaskan tentang pakaian, make up, rambut, kuku, dan satu lagi adalah jam pulang dan datang ke sekolah. Untuk pasal berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Linda, BP kelas 1 atau kelas 10, ya. Silakan Bu Linda. Terima kasih Bu Haji sudah menjelaskan pasal 1, 2, 3. Untuk selanjutnya kita simak Ibu Linda menyampaikan tata krama atau tata tertib sekolah skema Darul Ma'arif mulai pasal 4, 5, 6. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasal 4 yaitu mengenai kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Seperti biasa kalian sekolah dari kalian mulai SD, SMP, dan sekarang masuk ke SMK, yang namanya kebersihan itu harus selalu dijaga, ya. Tentu kalian semua sudah tahu apa saja yang harus dijaga, dimulai dari kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah, seperti biasanya apabila nanti sekolah sudah mulai tatap muka, kalian harus mempunyai jadwal piket di kelas masing-masing, ya, dan mempersiapkan kebersihan kelas seperti yang sudah seharusnya yang biasa kalian lakukan, mempersiapkan bagaimana kelas itu dipercantik dan dibuat seindah mungkin supaya kalian nyaman pada saat belajar. Kemudian kalian selain membersihkan atau mempersiapkan kelas kalian sedemikian rupa, kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang lainnya seperti kamar mandi, halaman sekolah, dan tidak merusak fasilitas sekolah. Selanjutnya untuk pasal 5 akan dibahas mengenai sopan santun. Nah, ini sopan santun karena situasi saat ini kita tidak tatap muka, berarti seluruh pembelajaran atau kegiatan sekolah dilakukan secara daring, yaitu kalian harus tetap menjaga sopan santun, di mana kalian nantinya akan mempunyai grup kelas masing-masing dan akan berinteraksi dengan wali kelas kalian masing-masing. Nah, dari situ kalian belajar harus sopan santun dalam menggunakan sosial media, terutama media untuk komunikasi belajar.
Salah satu contohnya adalah WhatsApp. Untuk grup kelas, diusahakan kalian harus berkomunikasi dengan baik dan benar. Contohnya, kalian tidak membicarakan hal-hal yang lain-lain di luar pelajaran. Jadi grup kelas itu dipakai untuk informasi belajar, bukan untuk ngobrol macam-macam. Atau ada beberapa siswa yang berbicara kasar dan lain sebagainya di grup. Nah, itu harus kalian jaga sedemikian rupa. Karena kalian sekarang sudah bukan anak SMP lagi, tapi sudah SMK, di mana kalian menginjak masa dewasa awal. Kemudian untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp, kalian akan berinteraksi dengan teman ataupun guru kalian di sosial media tersebut, di mana kalian harus belajar bagaimana bertata cara atau menghubungi wali kelas kalian atau guru kalian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ataupun nantinya kalau kita sudah mulai tatap muka, ada beberapa hal yang harus kalian diperhatikan di sekolah ini. Dimulai dari mengucapkan salam antar teman, kemudian apabila bertemu dengan guru kalian mengucapkan salam, kemudian harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, ya. Harus saling menghargai pendapat teman kalian, baik itu di grup WhatsApp ataupun nanti tatap muka. Kemudian harus berani mengakui kesalahan apabila memang kalian salah, ya. Apabila kalian ada masalah dengan teman kalian harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa kalian masing-masing dengan baik dan benar. Pasal 6 yaitu mengenai upacara bendera dan hari-hari besar, hari-hari peringatan hari-hari besar lainnya. Upacara bendera di sekolah kita atau di sekolah yang lainnya di seluruh Indonesia dilakukan setiap hari Senin, dan ada upacara besar yang lainnya. Biasanya siswa diwajibkan mengikuti upacara dan harus datang lebih awal seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Haji Lia. 15 menit sebelum jam 7 harus sudah siap di lapangan. Dan apabila tidak mengikuti upacara akan dikenakan sanksi yang mendidik. Kemudian setiap siswa juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang lainnya, karena di sekolah ini juga setiap ada kegiatan hari besar Islam atau hari-hari besar yang lainnya itu akan diselenggarakan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Idul Fitri sesuai dengan agama yang dianut. Pasal 7 yaitu mengenai kegiatan keagamaan. Baiklah, untuk pasal 7 dan pasal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Haji Ali, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Linda sudah menjelaskan pasal 4, 5, 6. Selanjutnya saya pribadi akan melanjutkan pasal 7. Pasal 7 itu menjelaskan tentang kegiatan keagamaan. Jadi di SMK Darul Ma'arif ini di pasal 7 siswa dianjurkan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kita di bawah yayasan SMK Darul Ma'arif, yayasan keagamaan. Yang kedua, setiap siswa muslim wajib menjalankan atau melaksanakan sholat duhur berjamaah. Insya Allah nanti yang memimpin seperti hal biasa di SMK Darul Ma'arif itu yaitu pembina rois.
atau juga guru-guru yang lain yang insya Allah siap atau standby untuk menjadi imam. Berikutnya yaitu lalu bagaimana siswa non-muslim, kegiatan keagamaannya bagaimana? Itu diatur oleh sekolah dan ada kesepakatan dari orang tua. Jadi tidak perlu khawatir, di SMK Darul Ma'arif ini tidak ada paksaan. Silakan bisa berkoordinasi dengan sekolah dan kesepakatan dengan orang tua. Dari tahun-tahun sebelumnya ketika siswa masuk terus ada pelajaran keagamaan, itu siswa tidak dipaksa oleh guru, bahkan ditawarkan mau ikut belajar atau mau di luar, dipersilahkan seperti itu. Baik, yang ke-8 yaitu pasal tentang larangan-larangan. Ya, umumnya sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Di SMK Darul Ma'arif juga sama seperti tidak boleh merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat-obatan, psikoterapika di sekolah. Dan itu ciri siswa yang tidak berakhlak. Yang kedua, berkelahi baik perorangan ataupun kelompok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Justru kalau di luar sekolah itu dampaknya kalian akan dihadapkan urusan-urusan dengan pihak berwajib yaitu kepolisian. Yang ketiga, hal-hal yang kecil tapi ini mencerminkan kepribadian seorang, mencerminkan sekolah. Jangan membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di setiap kelas itu ada tong sampah yang sudah disediakan. Berikutnya yaitu mencoret dinding bangunan sekolah, peralatan atau peralatan sekolah yang lainnya. Ini hampir saya temukan di tahun ke tahun atau di sekelas anak itu iseng awalnya, namun bukan pada tempatnya, coret-coret dinding atau bangunan sekolah yang lainnya. Kalau misalnya Anda senang jiwa seni, nanti pada ulang tahun itu ada karya seni. Nah, nanti disediakan bakat-bakat Anda di sana boleh membuat membuat coretan-coretan yang bermakna. Nanti ada panitia khusus, ada lomba khusus, nanti dinilai. Itu ada tempatnya. Tidak asal kalian mencoret-coret di tempat-tempat yang lain atau di kelas-kelas yang lain. Itu tidak boleh atau dilarang oleh sekolah. Nah, selama ini BK insya Allah akan menjalankan semua pelaturan tata tertib di sekolah dari pasal 1 sampai pasal 8. Yang berikutnya tentang bab bab 2 ya. Bab 2 pelanggaran atau sanksi. Ini sudah berlaku sejak lama. Nah, bagi siswa kelas 10 atau kelas 1 yang baru itu ada beberapa tahapan yang harus diketahui. Yang pertama itu teguran, kedua penugasan, ketiga pemanggilan orang tua, keempat skorsing, kelima akan dikembalikan ke kedua orang tua. Nah, teguran ini biasanya pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Barangkali belum terbiasa siswa baru berada di sekolah SMK Darul Ma'arif. Misalnya di jam pelajaran nongkrong di luar kelas atau
bawa makanan terus dibuang di kelas. Nah, nanti apabila pihak BP ataupun ada yang melaporkan, maka siswa tersebut ditegur. Teguran pertama misalnya, kedua atau ketiga. Nah, penugasan ini maksudnya ketika siswa tersebut melanggar dari peraturan tersebut, ada penugasan dari BP misalnya suruh sapu ya Bu ya di ruang BP, bersih-bersih ataupun ngepel ya Bu ya, gitu, ataupun menyiram tanaman. Nah, itu kasus-kasus yang biasa, di kategori yang biasa. Nah, selanjutnya tetap seperti itu melakukan apalagi lebih melanggarnya lebih sering ataupun tidak ada perubahan, maka pihak sekolah melalui BP memanggil orang tua. Kita bicarakan dengan orang tua, mengundang orang tua ke sekolah bahwa misalnya anak ibu bapak ini bermasalah, Bu, ini anak ibu bapak ini bermasalah bla 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 bla, seperti itu. Nah, dipanggil, bicara dari hati lubuk yang sangat mendalam dengan orang tua, kita sampaikan dan minta bantuannya juga kepada kedua orang tua agar anak ini diusahakan bisa berubah bila perlu mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Tetap saja anak tersebut tidak mengindahkan, maka selanjutnya itu skorsing. Nah, skorsing ini tergantung nanti dari pihak BP, biasanya itu mulai satu hari, 3 hari, 5 hari sampai 1 minggu. Di sana skorsing tidak ada istilah kekerasan, tidak. Di sana skorsing itu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Masih tetap saja teguran tidak mempan, penegasan tidak mempan, panggilan orang tua juga tidak ada perubahan, diabaikan. Skorsing biar dianggap cuek, biasa saja, maka pihak BP berkonsultasi dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, membicarakan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ternyata titik akhirnya oleh kepala sekolah, kalau anak situ sudah melanggar tahapan-tahapan dari pertama sampai keempat, maka dengan berat hati para sekolah menugaskan ke BP dan BP melanjutkan amanahnya, memanggil orang tua dan mengembalikan siswa tersebut kepada orang tua. Tapi mudah-mudahan siswa ajaran 2021-2022 tidak ada masalah dengan tata tertib di sekolah. Mudah-mudahan lancar semua, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, ilmunya juga bermanfaat, terus juga masa depannya lebih baik. Itu saja kami dari pihak BP kelas 1, kelas 2, kelas 3 mengucapkan terima kasih. Tetap kita semangat belajar, karena pun kita situasi COVID-19 ini masih ada pembelajaran melalui online. Silahkan kerjakan tugas ataupun mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah SMK Darul Ma'arif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
Saya akan menambahkan sedikit tentang tata krama dan tata tertib tadi. Ada tugas dari BK untuk kalian siswa-siswi tahun ajaran 2021-2020. Tugas dari BK yaitu kalian foto selfie ya, dengan menggunakan seragam sekolah yang rapih dan lengkap. Ya. Saya ulangi, tugasnya adalah kalian foto selfie dengan menggunakan seragam sekolah yang rapi dan lengkap. Kemudian diberi papan nama atau tag name ya, name tag dengan menggunakan karton atau apapun terserah, nama lengkap kalian. Ditulis di sana nama lengkap kalian, kemudian asal sekolah dan kelas 10 jurusan apa di SMK Darul Ma'arif. Misalkan nama Aji, asal sekolah SMP 1 Pusaka Negara, kemudian kelas 10 RPL 1. Contoh seperti itu ya. Itu difoto selfie dengan menggunakan seragam sekolah berpakaian lengkap dan rapi. Oke, itu mungkin tugas dari BP. Nanti dikumpulkan ke link yang akan disediakan oleh panitia MPLS. Oke, mungkin itu saja. Dan dengan ini juga kami dari panitia MPLS SMK Darul Ma'arif memberitahukan bahwa hari ini untuk kegiatan hari ini telah selesai dan kita akan melanjutkan kegiatan MPLS ini besok hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 9 pagi dengan kegiatan memperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Ma'arif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.